Selamat sore Bapak-Bapak. Rekan-rekan media saya hormati, hari ini kedatangan tamu agung, Pak Menteri Keuangan. Kita akan beberapa waktu lalu sampaikan memang penyerapan kita rendah, sehingga kita diskusi bagaimana bisa mempercepat penyerapan. Banyak arahan dari beliau, insya Allah kita tidak lanjuti dan secara berkala nanti kita akan memberikan laporan kepada Pak Menteri Keuangan sehingga prognosis saya ke tahun yang 94% lebih itu bisa benar-benar tercapai. Mungkin Pak. Terima kasih Pak Menteri. Jadi saya kesini itu ya safari anggaran lah kira-kira gitu untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang agak rendah 50% lebih. Tapi saya tadi tanyakan ke Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap. Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah yang akan dibelanjakan daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya Pak ya. Itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dengan belanja Kementerian PU ini. Yang penting untuk saya adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian supaya ekonomi kita tumbuh lebih cepat di triwulan keempat ini. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, izin Pak. Apakah rendahnya serapan anggaran Kementerian PU ini akibat adanya kebijakan blokir sebelumnya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan dalam stimulus yang akan diumumkan ada yang namanya anggaran padat karya tunai, itu kan bagian PU Pak. Itu bagaimana nanti peranannya Pak? Kalau yang pertama ya, seperti ada beberapa hal terlambatan karena perubahan blokir, unblock segala macam waktu di awal-awal tahun ya. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu. Itu. Yang kedua saya nggak bisa jawab, tunggu nanti Pak, pada waktu diumumkan saja. Nanti saya offside. Tapi ada potensi untuk membuka blokir itu nggak Pak? Sudah dibuka. Hampir sebagian besar yang mereka minta kita buka, hampir sebagian besar ya. Kita hitung juga berapa kemampuan mereka menyerap. Tapi kita ikut dengan angka yang mereka minta, jadi nggak ada masalah itu. Kalau mereka minta pasti mereka mampu, kalau nggak mampu pasti nggak minta. Betul itu Pak, itu memang prinsipnya itu. Jadi yang sudah kita minta wajib kita enggak spend semaksimalnya, karena itu tadi disampaikan Pak Menteri Keuangan akan menggerakkan ekonomi di daerah. Iya. Kalau Anda lihat kan zaman Pak Jokowi 2015 PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi pada waktu yang menyelamatkan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah dibanding dulu dalam sisi size ya. Tapi saya ingin lihat ke depan saya ingin melihat kembali peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu lah. Pengalamannya udah banyak. Iya, yang diharapkan oleh Pak Menteri. Masih sama sebetulnya. Sebetulnya kan proyek-proyek ini belum jalan, belum 100%. Maksudnya secara physically belum mulai jalan. Terkontrak sudah terkontrak, kita kejar kontraknya bisa cepat. Kemudian mudah-mudahan bulan awal-awal November sudah mulai jalan semua. Harapannya tadi penyerapan bisa lebih cepat lagi sih. Sama, padat karya masih ada. Kemudian irigasi kita perbaiki di daerah maupun minyak yang pusat. Program-program yang selama ini memang sudah kita kerjakan selama ini ya itu yang kita kerjakan. Jalan daerah, jembatan gantung, jembatan dan seterusnya. Termasuk jembatan yang di Kaltara yang saya janjikan ya Pak ya. Yang saya janjikan ke Gubernur Kaltara itu akan dimulai tahun ini juga. Ya. Pak, tadi dibahas soal pembangunan pesantren ya Pak? Ponpes tadi sudah dapat arahan dari Pak Menteri Keuangan. Nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya. Teknisnya seperti apa. Karena kan kalau PU ini cuma tukangin saja. Tapi kebijakan secara besarnya, kebijakan secara umumnya itu ada di Pak Menko Muhaimin dan Pak Menteri Agama. Nanti akan disampaikan secara ini. Jadi tadi pagi ada meeting sebetulnya antara Pak Menteri PU, Mensesnek, Pak Muhaimin dan beberapa menteri yang lain ya. Cuman saya nggak datang ke meeting itu rupanya karena saya salah informasi. Ya jadi belum putus, tapi tadi kami kira-kira putusannya clear.
Hanya tinggal laporan ke Menteri Pak Muhaimin saja, nanti beliau yang mengumumkan. Oh, kalau saya sih puas banget karena dia dari ITB rupanya ya. Staf-stafnya ITB semua. Kawan saya lah, kawan lama. Jadi saya puas dengan penjelasan dan mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas ke yang diperlukan ke Kementerian Keuangan, tinggal eksekusi jadi nggak ada masalah. Tapi tetap akhir Oktober saya akan lihat lagi. Kalau nggak ada maju ya saya ambil lagi duitnya. Kira-kira begitu. Tapi kan komitmen beliau clear, dia akan belanjakan tepat waktu, tepat sasaran. Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat tahun ini supaya tumbuhnya di atas 5,5 supaya saya dapat hadiah lah dari presiden kira-kira gitu. Jadi yang pertanyaan kedua apa? Oh, nanti kita monitor mingguan, kita monitor minggu depan kita lihat akhir bulan kita lihat seperti apa. Nanti kita sudah diskusi gini dengan Pak Menteri, tolong beritahu saya bantuan apa yang saya bisa beri untuk mereka bisa lebih cepat menyalurkan anggarannya dalam bentuk pembangunan yang real. Pak berarti dengan diskusi soal pembangunan ulang Ponpes Al Quds ini tadi, apakah Bapak sudah memberikan lampu hijau Pak untuk akhir penggunaan APBN di pembangunan ulang? Oh, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning ya? Maksudnya apakah sudah di-approve gitu Pak? Oke. Kalau saya sih lampunya hijau terus. Kan modenya mudah belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah kalau Menteri Pak Muhaimin setuju. Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin. Tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja, sanggup nggak? Jadi nggak perlu proposal yang Bapak sebut waktu itu Pak? Ya? Kan Bapak sempat bilang kalau masih butuh proposal, nggak dibutuhin Pak? Enggak, kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Habis itu nanti Menteri PU yang mendesain semuanya ya Pak ya? Ya. Bocor nggak itu? Jangan nanya lagi dah. Nanti Pak Muhaimin yang jawab ya. Sumber anggaran kalau nanti misalnya Pak Muhaimin berkenan dan Pak Menteri Agama berkenan bisa ngambil dari PU. Oh. Iya, Mas, Mbak, ini kan biar Pak Muhaimin yang memutuskan. Anda cari bocoran terus ya. Nanti kita dimarahin sama Pak Muhaimin loh. Iya, betul. Oke. Udah kali ya, ketemu maghrib. Makasih ya. Tapi coba Kota Utara Pak, itu anggarannya yang disiapkan berapa dan kapan groundbreakingnya Pak? Secepatnya tadi permintaan dari Pak Gubernur sekitar 150 miliar kira-kira. 150-an ya. Kita lagi siapkan desain dan segala macam. Saya akan tanyakan beliau ke soal tanah dan seterusnya. Nanti ya, secepatnya lah 2025 kita harus sudah mulai. Targetnya Desember atau kapan? Desember udah mulai kira-kira sih. Tapi kan nggak akan selesai 1 bulan kan? Iya. Bikin jembatan, tapi udah jalan. Tadi tepatnya berapa Pak di atas sudah dibelanja di atas 50%, PU berarti sampai hari ini udah berapa persen dari anggaran? 50 sekian persen, tapi tahun depan akhir tahun dengan proyek-proyek itu akan 94% tadi ya. Mungkin dugaan saya akan lebih. Beliau cukup agresif. Di atas 94% Pak untuk Ya? akhir tahun. Targetnya di atas 94% untuk Saya pikir 90-98% harusnya. Tapi kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Tujuan saya adalah bukan mau motong duit, membantu mereka biar cepat. Kalau nanti sebelum akhir Oktober ada hambatan, kita percepat lagi gitu kira-kira. Jadi saya berkepentingan melihat pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah, bukan di pusat aja. Karena banyak program-programnya juga di daerah seperti jalan-jalan desa ya Pak. Ya. Dan lain-lain. Jadi saya ingin lihat perputaran ekonomi daerah. Terima kasih ya. Masuk. Oh, Pak Erlangga udah ngumumin? barusan Pak. Iya, BLTS Mesra sama Magang Nasional. Bukan Pak Presiden. Pak Erlangga di kantor pos Cikini. BST. BLTS. Berapa katanya? Iya.
Anggaran dari kita ya. Nah, dari anggaran dari kita kan. Anggaran remen 30 T. Dari kita. Dari APBN. Kita kaya kok. Anda jangan anggap saya miskin. Gini-gini kaya juga. Kalau 30 triliun aja bisa lah. Tapi itu yang penting, udah umum ini. Langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumin seperti itu, saya bukan 5,5 lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67, hampir 5,7. Oktober, November, Desember 3 bulan kan? Masing-masing 300.000 per bulan. Oh, nggak tahu, mungkin ada yang kebagian sedikit. Emang kamu kenapa ngitung sampai detail-detail gitu? Kamu tahu bener angkanya, hebat juga loh. Pokoknya gini, mereka minta, saya kasih. Hitungannya seperti itu, saya kasih. Kalau Anda bisa angka lebih besar, minta cek ke mereka angkanya seperti apa. Rasanya Anda nggak sedetail itu tahunya deh. Mereka pasti ngitung dengan tepat. Karena kalau nggak dimarahin orang mereka kan. Kalau kamu nggak kebagian kepala seperti itu, kurang dikit. Gimana kalau 31, sekian. Hah? 10 gini, tambah 10,5 kan? Ini itu kan data dari data Kemensos yang baru kan, pakai data apa namanya? Data sen. Ya pasti mereka udah hitung itu sampai desil 4 ya. 4 sampai desil 4. Anda udah hitung? Mana coba tunjukin dulu. Tesnya seperti apa? Coba kita lihat. Jagoan mana dia dengan kementerian yang hitungnya? Yang itu siapa? Kemensos kan? Kamu pegawai Kemensos? Kok bisa lebih tahu dia? Hitungan Excel kan lu. Lu mesti lihat datanya di sana seperti apa, masuk ke database-nya, baru itu, baru keluar itu. Itu baru profesional. Oh jangan abal-abal, gue suruh betulin dari situ, yang bener aja lu. Jadi, udah, itu udah dihitung. Ya, Anda bukan nanya, hitungan saya sekian. Hitungannya pakai data begitu. Gimana Pak? Gimana kalau pakai kalkulator aja? Nggak begitu, jadi sudah dihitung dengan detail oleh Kemensos dari data yang betul. Mereka keluarkan seperti itu. Saya nggak tahu, pasti kan ada nggak akurat 100% kan, namanya juga orang selama 99,99% betul, ya nggak apa-apa. Udah, Anda dari mana? Data-data. Oh, kok jago lu ya? Dengar. Enggak, ada. Apakah dari bagian yang kemarin dikembalikan itu, Pak? Oh enggak, emang ada anggaran dari PBN seperti itu. Kita bisa cukup leluasa menambah. Tadinya kan 2 bulan. Tadinya 2, kita tambah yang terakhir kita koreksi ke atas jadi 3 bulan, dari 2 bulan. Tambah 10,5 triliun lebih. Itu jadinya. Pak, tahun depan juga bakal berlanjut, Pak. Kita lihat keadaan. Kalau ekonominya udah kuat, udah bagus, tumbuh di atas 6%, mungkin mereka juga nggak butuh. Makanya doain biar ekonomi berbalik cepat. Biar saya dapat hadiah kira-kira gitu. Jadi kalau udah 6%, tingkat programnya. Kita lihat, butuh apa enggak. Tapi kan gini, kalau mereka udah mampu, misalnya sukses suatu, mungkin dari desil 4, dikurangin dikit, lagi kalau yang desil 4-nya dapat, terus kurangin dikit. Tapi kita akan bertahap dan melihat betul bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kita. Karena walaupun ekonominya tumbuh kencang, nggak semuanya bisa menerima manfaatnya kan. Biasanya yang bawah itu dapatnya lambat sekali. Kalau setahun mungkin belum sampai ke sana. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun tumbuh kencang, ke bawah juga akan sampai. Pada waktu itu, kalau kita udah nilai mereka mampu, ya kita kurangin bertahap. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Tahan kiri.